الحبيب الذي يرجى الشفاعة بكل هول من الأهوال المقاهرين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا القضايا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة في الدارين والمغفرة لنا ولآبائنا ولجميع طالبنا والمنوط علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبهذه وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقل الله تعالى فأقروا الناقة وأتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح إنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Surah Al-A'raf ayat 77. Al-A'raf 77. Fa'anqaru, mereka menyembelih an-naqata, onta yang keluar dari gunung, dari dalam gunung, dari dalam batu. Itu mukjizatnya Nabi Saleh. Sedangkan kaumnya mereka semua tuh ahli pahat. Jadi gunung-gunung dipahat, rumah-rumahnya di gunung. Kenapa? Karena cuacanya ekstrim, ya. Jadi pada bikin rumah di dalam gunung dengan membobok batu. Kadang-kadang dilukis atau dipahat binatang. Jadi orang lihat dari jauh seperti binatang. Ya. Tapi Nabi Saleh bukannya dipahat lagi, ontanya keluar dari dalam batu. Dan sudah dikatakan jangan diganggu. Tapi dasar memang orang tak beriman, fa'aqalu, mereka menyembelih. Dalam ayat lain, fa'aqalu, padam kama alaihim rabbuhum binambihim fasawwa wa la yakhafu uqbah. Di sini fa'aqalu, mereka menyembelih an-naqata, onta yang keluar dari batu. Siapa yang menyembelih? Qadar, namanya Qadar bin Salib. Ya. Dia itu yang menyembelihnya. Bi amrihim, tapi dengan perintah bahwa ini adalah masyarakat yang anti Nabi Saleh.
orang-orang yang tidak mau beriman sepakat untuk memerintahkan Qaddat bin Salib untuk menyembelihnya. Akhirnya disembelih itu. Bi anqatala bisayfi, disembelihnya itu menggunakan pedang. Jadi dahulu udah ada pedang. Semuanya yang sekarang ini tinggal nerusin doang. Semuanya udah ada dari zaman dulu. Zaman batu semua. Sampai jarum pun dari batu, pisau dari batu. Cobek itu zaman batu itu cobek. Saya pernah ke museum prasejarah di Jazair. Ada jaket-jaket India, rumbe-rumbe, terus ada pisau buat dokter, pisau ini macam-macam, kayak pisau medieval itu. Ya. Batu tuh ada yang begitu. Bikin sepatu, juga ahli ya. Di situ juga ada cobek. Ini cobek di kampungannya banyak. Ya. Oh, jadi itu sama prabatu, ya. Masih dipakai sekarang. Ya. Gado-gado kalau pakai cobek nggak enak. Ya. Kalau dihalusin kacang di rumah itu beda. Jadi mereka membunuhnya dengan pedang. Wa'atau an amri rabbihim, dan mereka tidak taat, membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan kaumnya Nabi Saleh berkata, ya Salihu, wahai Saleh, ya. Nabi namanya disebut tuh Nabi Saleh, ya. Iktina bima ta'iduna, datangkanlah kepada kami dari apa yang telah engkau janjikan kepada kami. Apa yang dijanjikan? Yaitu minal adabi ala qatliha, kamu mengancam kami supaya jangan membunuh itu onta, dan siapa saja yang membunuh akan mendapatkan azab dari Allah. Nah sekarang diminta, ayo datangin, udah bunuh nih, ayo datangin azab. Udah tuh zaman dulu tuh orang ya, ditantang tuh ya. Makanya langsung turun azab semua kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Nggak diazab. Kalau umat terdahulu langsung, kan ada banjir, ada gempa, ada sambar api, langsung. Tapi kalau umat Nabi enggak. Kalaupun ada musibah, itu paling tidak peringatan, ya. Diingetin supaya kita bertobat, baik, ya. Tapi kalau yang namanya azab kayak umat terdahulu, nggak ada. Kalau umat terdahulu langsung. Seperti Nabi Nuh kan, ya. Nabi Nuh minta kok, Rabbina tazar ala ardi minal kafirina dayar. Nabi Nuh yang umur 150 tahun, dia berdakwah itu, yang menerima dakwah Nabi Nuh nggak sampai 100, sampai putranya Kan'an pun dia nggak mau masuk ke dalam kapal. Sa'awi ila jabalin yaqsimuni, aku akan lari ke gunung, aku akan selamat. Sampai istrinya pun, istri Nabi Nuh begitu juga, jadi istri dan anak. Jadi keturunan Kan'an udah nggak ada, karena Kan'an udah mati, ya, dicebur, tenggelam. Apa kata Nabi Nuh? Ya, Rabbina tazar alal ardi minal kafirina dayar. Ya Allah, jangan engkau sisakan orang kafir di muka bumi. Rubah habis semua langsung. Yang selamat, yang lain kapal Nabi Nuh, yang lainnya semuanya habis. Coba tuh kalau kita punya doa itu tuh enak banget ya. Allah jangan kau sisakan orang kafir di Indonesia. Nggak enak juga itu penilaian, ya. Jadi biar ada orang kafir, jadi kita bisa dakwah gitu, ya. Kalau semuanya baik nih, semuanya ibadah, nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, ya. Nggak ada potong tangan, nggak ada, ya, semuanya benar. Guru juga nggak ada, orang semuanya pada pintar-pintar. Coba lihat, ya. Jadi adanya yang begitu tuh menjadi
lahan dakwah. Ya. Dengan adanya orang kafir, ada munafik, orang yang jahat, itu menjadi lahan. Nah, apalagi polisi, kalau semua warganya taat, polisi nganggur nggak punya objek kan, ya. Nggak ada yang macam, semuanya taat, nggak ada yang mencuri, ya. Nggak ada yang berzina, nggak ada yang berantem, nggak ada pemasukan. Kalau udah gaji doang nggak cukup, ya. Coba, jangan-jangan memang supaya jangan aman gitu, ya. Kalau aman nggak ada pekerjaan, nggak naik pangkat, ya. Gitu. Jadi semuanya ada hikmahnya. Kalau semuanya damai, rumah pada nggak dikunci, pabrik kunci nggak laku, satpam nggak laku, polisi, tentara nggak laku, orang semuanya benar. Nggak usah pakai pemilu lagi, kita langsung aja tunjuk, gitu. Pada semua pada setuju, orang baik semuanya. Ya. Makan di restoran udah nggak usah bayar semuanya, pada bersedekah gitu. Kalau yang perempuan yang mana aja dah, ayo dah, mau berapa aja dah, mau janda, mau pilih keempat ya, semua orang baik-baik semuanya. Jadi pasti ada yang nggak baik. Jadi itu sebagai ladang untuk kita berdakwah. Maka ditantang, ya Saleh, ya Nabi Saleh, tidak datangkan kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami. In kunta minal mursalin, kalau memang kamu benar menjadi seorang rasul utusan Allah, ayo turunin azab. Lihat tuh, ya. Apa akibatnya? Fa'akhadat humur rajfatu, maka datanglah azalzalah, gempa. Lihat tuh, langsung ditantang, langsung turun gempa. Kalau ada gempa udah goyang, hancur. Sehebat apa juga bangunan kalau udah gempa, gitu. Ya. Maka ditimpa azalzalatus syadidatu minal ardi, gempa yang begitu hebatnya di muka bumi. Padahal mereka tinggalnya di gunung, di bobok tuh batu kuat. Tapi kalau udah gempa goyang, runtuh semuanya. Ya. Satu tuh. Wasayhatu minas samai, dan suara yang nyaring dari langit. Sehingga semua mati. Nah, kita kalau dengar terlalu nyaring, benar pecah kuping kita semua mati. Ya. Udah gempa, udah ada suara besar yang nyaring, sehingga semuanya pada mati. Fa asbahu fi darihim jathimin, maka akibatnya di negeri dia, di kampung dia, di rumah dia, semuanya pada mati. Barikina ala rafi mayitin, matinya itu seperti kayak orang lagi nungging gitu. Ya. Semuanya mayitin, mati. Zilzal dan suara yang nyari, diancam minta diturunin azab. Ya udah, turun azab. Ya. Fa asba'u bi darihim jathimin, akhirnya mereka semua mati, gitu lah. Ya. Fatawalla a'rada salihun anhum, sesudah itu Nabi Saleh berpaling dari mereka, udah pada mati semuanya. Ya. Waqala, dan Nabi Saleh berkata, ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi. Ya. Kaumku, aku telah sampaikan risalah dari Tuhanku, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nasahtu lakum, dan aku telah nasihati kamu, walakin tetapi la tuhibbunan nasihin, kamu tidak suka kepada orang yang nasihati. Kenapa?
Jadi kayak dialog kita nggak ngomong gitu. Ya. Tapi itu semua udah boleh mati. Jadi ngomong tuh gitu ya. Wahai kaumku, aku sudah sampaikan risalah Tuhanku, tapi kamu tidak mau mendengarkan nasihat. Makanya kalau masih ada yang nasihatin, bagus lah. Ya. Kalau masih ada yang ngasih tahu, bagus. Ya. Tapi kalau dia udah masa bodoh, berarti nggak ada cinta lagi. Ya. Tapi kadang-kadang orang seperti ini, walakin la tuhibbuna nasihin, tapi kamu nggak demen orang nasihatin. Ya. Saling menasihati kan bagus. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu mati Islam. Tapi kadang-kadang nasihatinnya keterlaluan. Ada orang yang jiwanya sensitif. Apa namanya kalau jiwa sensitif? Dinasehatin kesal dia gitu ya. Jangankan nasehatin, dengerin pengajian aja dikira gue disindir nih gue. Benar gue kagak beda. Ada orang yang hatinya sensitif gitu. Ya. Ada orang yang hatinya tabah, dinasehatin biasa aja, digilang aja ya. Ada orang dikasih isyarat aja dipaham. Manusia tuh beda-beda. Kayak anak kita mereka. Yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Pada satu rumah makannya, yang ini demen makanan ini, yang ini demen makanan ini. Sampai ngajarin. Orang makannya tiap hari sama. Apa yang bikin? Udah begitu keinginannya, pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen jadi satu keluarga. Kakak, adik semua nggak sama. Lihat tuh. Nah disitulah fungsi itu saling nasihat, kasih tahu. Ya. Memang yang bagus memang kalau nasihatin itu jangan di depan umum, gitu. Atau apalagi sebut nama. Ya. Kecuali kalau mau bercanda doang nggak apa-apa. Kecuali kalau dibercandain diterima, kalau nggak terima, dia balik lagi ke masjid. Ini dia benar nih, kata Allah nih, walakin la tuhibbuna nasihin, la tuhibbuna, kamu nggak demen an-nasihin, orang yang nasihati kamu. Akibatnya itu mati semuanya. Coba kalau didengar Nabi Nuh, selamat. Makanya kita kalau dinasihatin orang tua ikutin, pasti benar lah. Zohirnya memang kayaknya nggak cocok, tapi sebenarnya nanti baru kita sadar benar ya. Dulu kata orang tua saya begini. Padahal orang tuanya nggak sekolah, anaknya udah dapat berapa S tuh, S1, S2, tetap aja minta duit nyanyi. Ya. Sarjana ekonomi, jual kebun, ST apa? Ya. Jadi lihat nih kata-kata yang Allah katakan, walakin tetapi la tuhibbuna nasihin, kamu tidak senang menasihati, akibatnya matilah kamu semuanya. Walutan. Nah sekarang tentang Nabi Lut. Tadi Nabi Soleh, semuanya lah. Nah sekarang tentang Nabi Lut. Wadkur Lutan, dan ingatlah Nabi Lut. Wayubadalu minhu, sebagai badal pengganti wadkur. Jadi walutan, wadkur Lutan. Ilqala liqaumihi, saat Nabi Lut berkata kepada kaumnya, atatuna fahisyata, apakah kamu semua wahai kaumku mendatangkan melakukan perbuatan fahisyah. Fahisyah itu kalau di Al-Quran artinya yang berkaitan dengan perempuan, ya, dengan perempuan lah, ya, yang berkaitan dengan seks lah, namanya fahisyah. Wala taqrabu fahisyah, ya. Fahisyah itu
Oke, kita yang berkaitan dengan seks, ya. Atatuna fahisyata, apakah kamu melakukan perbuatan fahisyah? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina fahisyah. Haji begitu juga. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-rafas itu maksudnya az-zina yang berkaitan dengan perempuan. Adbarul rijal atau adbaril rijal, yaitu mereka melakukan perbuatan seksual laki sama laki. Udah ada itu sama Nabi Lut, ya. Bininya itu juga, bininya kalau ada tamu datang, bininya keluar ceritain orang kampung, mau Lut mau ada tamunya loh, katanya. Bini itu, coba lihat. Kalau punya bini begitu, pisahin aja, repot kita. Ada tamu dikit dia keluar cerita ke kaumnya, ya, seakan-akan tuh Nabi Lut teman namanya laki, padahal yang teman kaumnya. Ya tuh, ya. Bagaimana tuh hidayah, ya. Semua semata-mata dari Allah, ya. Istri Nabi, ya kan? Kebalikannya istri Fir'aun beriman, ya kan? Aneh, kenapa hidayah? Hidayah itu dari Allah, makanya kita disuruh minta hidayah. Ini as'alukal huda, hidayah. Jadi kata Nabi Lut, atatulal fahisyata, yaitu kamu melakukan perbuatan fahisyah laki dengan laki melalui dubur, ya. Kebarir laki masabaqakum biha min ahadin minal alamin. Itu perbuatan belum pernah orang-orang terdahulu melakukannya. Surah Al. Coba. Jadi dimulai dari kaumnya Nabi Lut. Jadi memang nggak boleh. Tapi kalau di Eropa, ya, mereka mengatakan itu biasa. Ya. Kalau kita bilang sakit, marah dia. Marah kenapa? Karena mereka itu mengizinkan kawin laki sama laki. Kan? Di Indonesia ada juga kan? Di Indonesia ada grupnya. Dan pemimpin itu profesor dokter. Gitu. Jadi bukan orang bodoh. Ada mau imam di negeri Eropa, ya, melakukan perbuatan laki sama laki. Iya, imam. Ya. Ada juga berita pastor yang melecehkan anak-anak, kan ada kan? Ya. Jadi itu bukan penyakit sebenarnya. Ya. Ada yang bilang itu penyakit katanya. Ada yang bilang itu salah pendidikan. Tapi ada ya, saya di satu majelis taklim ada profesor dokter nyamperin saya nanya, jalannya kayak perempuan itu. Iya, ketahuan bener nanya. Itu kalau orang depan laki-laki bagaimana itu? Anda nggak paham, ini jalan dia caranya begitu. Ya, kata dia, bagaimana orang itu mau lari? Orang yang memberikan itu Allah, katanya. Ya. Bagaimana? Dia mau keluar dari situ nggak bisa. Jadi mereka juga sebenarnya pengen keluar, tapi nggak bisa. Jadi dari sejak dari dulu udah begitu, udah ada interest kepada apa namanya laki-laki. Kita ya bingung juga kasih tahunya ya, gimana ya? Karena alasan dia katanya orang-orang yang begitu juga orang-orang yang pengen berubah, tapi nggak bisa. Allah sudah tanamkan di hatinya demen sama laki, nggak berubah dia demen. Coba lihat, yang cakep-cakep semua dia demen. Ini demen
yang laki-laki, khususnya yang nggak ada jenggotnya, kayak kumis, kalau berjenggot nggak mau dia. Dia mau yang klimis-klimis, yang mukanya glowing. Kalau ada jenggotnya pada minggir dia. Kalau di Eropa tuh kodenya pakai anting-anting. Nanti ada kodenya, apakah di kiri atau di kanan. Dan anting-antingnya atur doang. Kalau di Belanda itu ada kafe khusus orang gay. Kita orang main ituan ya, olahraga. Tapi kalau jalan lembut-lembut. Selalu kita serang juga orang yang angkat bebuang itu. Nggak taunya gitu. Itu punya grup, ada grup khusus, kafe khusus, restoran khusus, tempat-tempat ngobrol khusus. Dan di barat memang diakui tentara-tentara Amerika banyak yang di menteri pada ada yang di Eropa. Ya. Nah sekarang udah ada yang menyebar ke Indonesia, gitu. Ya, jadi di pesantren pada ada. Asrama yang kelamaan, di pesantren yang kelamaan ada. Tapi udah lulus, udah hilang, tidak kawin orang. Jadi ada juga yang double, laki dia mau, perempuan dia mau. Bininya banyak anaknya, anak laki dia masih demen juga. Apalagi sekarang ini kan banyak penculikan anak-anak. Hati-hati, ya, kita serem banget dah. Masya Allah. Ada anak kecil langsung naik motor, angkut, langsung mabuk. Anak di jalan, dia sambal, masuk ke mobil, hilang udah. Ada yang mengatakan dia ingin mengambil organ tubuhnya. Jadi diculik tuh orang karena ada pesanan untuk mengambil organ tubuh, jantungnya, parunya, apa gitu. Sekarang itu udah susah, beratnya luar biasa. Ya, kalau ini sih kelihatannya biasa aja, tenang aja, anteng-anteng. Apalagi kata Ustaz, maksudnya kalau sampai korbannya udah 7, yang mau nambah 8. Ya Ustaz ini ketua musola, buat saya aja diajak ke Ustaz Yunus, datang ke sini, saya ngajar di musolanya. Selasa Rabu. Walaupun musola kecil, tapi habis isya makan. Jadi ada giliran gitu. Hari Minggu ini giliran Siano, minggu depan giliran Siano, makanannya ganti-ganti. Kadang-kadang kembuli, kadang-kadang sate. Pokoknya habis setelahnya makan. Kalau di sini mau nyontrol, silakan aja. Musola kalau kayak kita kuburan lah, nggak ada Jumatan, nggak ada dana. Kalau masjid enak, ada Jumatan, terus ada yang bacain Fatihah, buat syaro, terus ada orang yang nyumbang dari rumah. Kalau masjid, pengurusnya tidak lelap juga aman lah. Tapi kalau musola, ditidur aja, dari mana dana? Paling orang sholat berjamaah doang, gitu. Soalnya di taklim, kumpul atau ya. Jadi bersyukurlah, alhamdulillah, ya, Allah berikan taufik hidayah pada mengeluarkan sebagian harta. Kata Nabi, mana kosot sholakotun min malin. Harta tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Allah yang kasih rezeki, Allah yang suruh sedekah, pasti Allah akan melipat gandakannya. Makanya lihatlah yang berkorban. Tiap tahun dia lagi. Pasti dia lagi. Kenapa? Dia rasakan ada kemajuan. Apakah badannya sehat, tenang, anak-anaknya pada sukses. 4 juta sebenarnya nggak seberapa, setahun. Lu kalau ngumpulin 10.000 sehari, berapa itu? Setahun berapa kalau 10.000?
Dapat nggak 4 juta? Ya lumayan kan, tapi ya ngomongin orang gitu. Apalagi lebih dari itu. Iya, masya Allah. Kalau anak-anak kita kan di pesantren ya sapi, pulau air itu pada korban dari anak-anak berkorban. Ya. 2 juta, 2,5 juta waktu itu. Ya. Dibiasain. Jadi kalau udah terbiasa nikmat. Kan ada cerita-cerita nenek-nenek yang suka mengumpulin sampah berkorban, dikumpulin duitnya hanya untuk berkorban, saking nafsunya. Ya. Tuh bayangin. Ya. Orang-orang yang kita sangka nggak bakal lah, rupanya dikumpulin tuh duit, entah berapa tahun lagi tuh, udah cukup dibeli, beli kambing, beli sapi, langsung suruh bagiin. Ya. Nah di sini alhamdulillah sudah 7 mau ke 8. Dekat-dekat itu mungkin banyak lagi nanti. Ya, ya nggak bakal hilang. Ya. Bahkan kita berkah. Kalau nggak percaya coba dia. Kalau yang bangkrut jangan korban lagi. Ini cobain dulu gitu. Ya. Lihat kalau yang dermawan lihat hidupnya enak kan? Enak kan? Nggak ada yang susah. Malah yang sayang-sayang susah. Gitu. Jadi korban itu syiar, ya. Min syairillah, syiar Allah. Sedangkan yang menghidupkan syiar min taqwal qulub, tanda hati yang bertakwa. Dan yang dipentingkan keikhlasannya, keikhlasan. Ya. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging darah nggak sampai ke Allah, yang sampai takwa. Takwa itu keikhlasan kita mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan hewan kurban. Kalau zaman Nabi Ibrahim kan anaknya suruh sembelih, ya. Coba kalau suruh sembelih anak kongan, nggak bakal mau, orang kambing aja nggak mau. Nabi Ibrahim, iya, tanya anaknya. Anaknya bagaimana? Setuju? Anaknya setuju. Ya abatif ma tu'ma. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ada kisahnya tuh. Falamma sebelumnya Nabi Ibrahim itu minta, Rabbi habli minas sholihin. Lihat tuh, kita minta supaya Allah kasih anak yang soleh. Wabasyarnahu bil ghulamin halim. Maka kami kasih berita gembira, nanti akan lahir seorang anak halimun. Halimun, ya sabar lah gitu, ya. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara. Ya tuh, dialog ayah ame bapak. Mengatakan, wahai anakku, aku dapat perintah dalam mimpi. Dalam mimpi Nabi itu maksudnya betul dari Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Kata anaknya, ya abatif ma tu'ma. Wahai ayahku, lakukan apa yang disuruh. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Coba sekarang begitu. Tadi disuruh nyembelih dulu sini, ditendang bapaknya. Enak banget main golok aja. Beda, karena anak soleh apa kata orang tuanya? Orang tuanya soleh, ibunya solehah. Itu warga Nabi Ibrahim. Nah dari situlah kita mengikuti sunnah Nabi Ibrahim dan juga mengikuti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah juga berpuasa. Ya, dan kata Nabi, Bismillahi, doanya itu Bismillahi, Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal. Banyak model-modelnya. Jadi kita katakan dalam menyembelih itu membaca Bismillah, Bismillah, baca selawat, baca takbir, terus baca doa. Jadi kita bilang, ya Allah ini udhiyah fulan bin fulan. Dari engkau untuk engkau. Terus Nabi tambahin min ummati
tambahin tuh, ya. Jadi dariku dan dari keluargaku dan juga dari umatku. Dari situlah sebagian ulama mengatakan bahwa satu keluarga untuk satu hewan cukup. Kalau memang uangnya itu doang untuk satu keluarga. Jadi kalau udah satu kambing untuk satu keluarga udah cukup. Tapi kalau dia mau untuk bapaknya, untuk ibunya, untuk si anak, silakan aja. Tapi kalau memang adanya cuma 3,5 juta atau 4 juta, ya udah untuk satu keluarga. Karena kata Nabi, ini untuk umatku yang belum berkorban. Sedangkan umat Nabi kan ada juga yang udah meninggal kan. Nah dari situ mah boleh korban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Meskipun ada yang bilang nggak boleh, ya, tapi mazhab kita banyak membolehkan untuk orang yang sudah mati, yaitu pahalanya. Kita niatin pahalanya untuk si anu almarhum gitu, ya. Jadi itu, nah dagingnya itu sepertiga dimakan oleh orang yang berkorban. Ya, kita kasih kambing, kita minta apanya lah, artinya paruhnya atau paha depannya atau dah, ya, sisanya bagiin. Nah, sepertiga lagi disimpan, sepertiga lagi dikasih kepada fakir miskin, sepertiga lagi dihadiahkan kepada orang kaya yang ada di sekitar kita. Nah, kalau orang miskin dapat daging, itu milik dia boleh apain aja, dia mau jual lagi juga boleh. Tapi kalau orang kaya itu dihadiahkan buat dia dan tidak boleh dijual. Kalau mau kasih orang nggak apa-apa kasih, tapi jangan dijual. Tapi kalau orang miskin dia boleh apain aja, mau dijual kayak mau dimasak ya silakan. Ya. Nah yang ramai itu bagaimana hukum kulitnya. Ya. Kulitnya itu dihadiahkan, disedekain, tapi jangan dijadiin upah lain lagi. Jadi dari yang ngasih kambing ditentuin, Pak, upahnya 50.000, kalau sapi upahnya 100.000. Jadi kalau dia nyumbang 4 juta tambahin lagi 100.000. Itu ya, jangan diambil dari harga itu, harga sapi. Nah, 4 juta kali 7 berapa? 28. Kita awal-awal dari sapi yang 23. Lebih nggak tuh 5? Lebih itu. 5 kalau sapi 10 berapa? Panitia kaya banyak. Ini tawar duitnya 26. Cari sapi yang 26. Sekalian upah umpamanya ya 4 juta sekalian upah, nanti dicari sapinya umpamanya yang 27, 1 jutanya buat upahin yang motong gitu ya. Jangan dikasih kulitnya nih buat upah, nggak boleh, kulitnya disedekain. Atau dikasih panitia, kan panitia jual lah ya, bagi-bagi dari duitnya nggak apa-apa. Tapi jangan dijadiin upah tuh, maksudnya aturannya upahnya 5 juta yang motong tuh, terus ditambah dengan kulit 10. Oh, jadi 2 juta aja lah begitu kan, udah dikasih kulit. Nah itu nggak boleh ya. Dan yang berkorban tidak boleh menjual kulitnya ya. Pokoknya dia bertujuh itu kompak, tak kulitnya kita ambil, kita jual, nggak boleh. Karena nggak ikhlas. Orang korban semua kasih. Ya. Karena apa? Karena di kulitnya kan bisa dimakan juga kan. Yang saya dengar tuh dulu teman saya pernah ke Sudan, itu daging korban kulit-kulitnya dikasih. Jadi nggak ada itu. Jadi daging kulit nempel. Coba kalau kita nempel kulitnya gitu, nggak ada daging yang kulit semua. Di Sudan gitu. Ya. Nah jadi ya begitulah
beberapa tentang hukum korban, ya. Dan usahakan yang udah dapat tiket, dapat karcis supaya dapat. Ya, jangan sampai karcis banyak tapi nggak ada. Semalam saya ajar tuh di Romangun, ada yang cerita tuh begitu. Tiketnya banyak, pas dagingnya dibaginya, daging kagak ada. Itu pembagiannya gitu juga. Motongnya kapan nih selesainya? Kira-kira jam 10, undangannya jam 10. Selesai jam 10, suruh nanti jam 7. Jangan, ya. Udah gitu dapatnya sekepal doang lagi. Ada daging, ada perut, ada tulang. Ya, ada. Itu, jadi panitianya harus betul lah, harus strength. Jadi atau baik kan, saya suruh berhenti itu tidak ngomong jangan bandar-bandar. Dia pakai sepatu kuat, apa enggak boleh di situ. Ada cucunya, kasih cucunya begini, habis lagi. Itu di sana tahu kalau di sini. Ini tonton, kagak malu juga, pakai kaos seragam masih itu juga. Itu sebagian gitu ya. Cukup lah ya. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أغننا بالعلم وسهلنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.